Oke, saya bertanya, eh, orang yang menghafal Al-Quran itu apakah benar mereka itu dijaga sama malaikat? Ini pertanyaan Dan kulit. apakah mereka akan masuk surga dengan menghafal ayat-ayat Al-Quran? Menghafal belum tentu paham. Mengenal. Iya. Yang belum tentu mengenal. Iya. Begini ya, tadi kan saya sudah katakan ya, Al-Quran itu kalau dia jatuh di kitab, namanya artinya yang dikatakan kitab apa sahabat beriman? Kalau dia jatuh di alam, ya namanya adalah kalam. Ya, dia jatuh di diri, namanya adalah kauli. Ya, kalau dia jatuh di kitab, namanya kauli. Ya, kauli. Kalau dia jatuh di diri, namanya kauli. Ya. Nah, jadi mana yang petunjuk diri itu? Yang kauli. Ya, bukan kauni. Yang kauli yang jadi petunjuk diri kita. Ya, kalau kauli itu bacaannya. Ya, bacaannya, tapi yang menjadi petunjuk manusia adalah maknanya. Ya, makanya itu kan Al-Quran itu kan membaca Al-Quran itu kan ibadah. Berarti harus sampai kepada diri kita. Ya, tapi kalau kita hanya kira dan kiraat, ya, lalu siapa nih yang mau menyelamatkan ini? Kalau kita tidak menyaksikan Al-Quran yang hidup di dalam diri kita ini. Nah, itu yang menyelamatkan tuh. Ya. Kalau membaca itu kodratnya membaca, sama halnya kita membaca koran. Ya sama tuh. Ya. Makanya wali-wali Nusantara dulu kita itu disuruh ngaji. Ngaji itu kaji. Kenapa? Hanya kajian itulah yang membawa kita dalam untuk bagaimana Al-Quran ini menjadikan sebagai petunjuk diri. Kita hidupkan Al-Quran itu dalam diri kita. Makanya Ali bin Abi Thalib itu digelar sebagai kitab Al-Quran yang berjalan. Ya, karena beliau menguasai apa mana-mana dalam Al-Quran sehingga dia mampu memperhatikan apa perumpamaan dalam Al-Quran. Ya. Nggak apa-apa kita hafal 30 juz, tapi harus tahu maknanya. Ya. Nggak apa-apa kita menjadi seorang hafiz, tapi harus tahu maknanya. Makna Al-Quran, bukan bacaannya, bukan tafsirnya ya. Bukan artinya, bukan tafsirnya. Karena apa? Nah, contohnya nih, Bismillahirrahmanirrahim, sebutlah dengan nama Tuhanmu ya. Nah, terus apa ini petunjuk? Bagaimana petunjuk dirinya? Nah, apakah ini petunjuk diri? Kita akan menemukan petunjuk diri. Karena apa? Kita sudah disuruh di situ makan Bismillah, tidur Bismillah, ya, kerja Bismillah. Mana petunjuk dirinya? Tidak ada petunjuk dirinya di situ. Cuma disuruh makan itu Bismillah. Ya, cuma disuruh sebut nama Allah di situ. Makan Bismillah, tidur Bismillah. Tapi kalau kita sudah menjadikan dia sebuah makna Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sesungguhnya ya Bismillah itu artinya alif situ ya, kodratnya di situ ada alif, hijaiyahnya ada alif, kok kenapa bisa lenyap ya dalam huruf ba. Berarti diri kita ini adalah perjalanan keinsanan Allah dalam diri manusia. Ya. Nah, berarti kalau kita menetapkan Bismillah, kita harus tahu ya, sesungguhnya bukan kita yang mengatur Allah, tapi bagaimana saya bekerja ini hanyalah kehendak Allah. Ya. Bagaimana saya memberi ini hanyalah Allah yang memberi. Kalau kita sudah menyatakan hanya Allah yang memberi, baru kita juga membaca Bismillah di situ, karena itu perjalanan Allah dalam diri manusia. Kalau memang Allah yang bekerja, ya nyatakanlah Bismillah di situ. Berarti ya hanya Allah yang berkehendak, yang kuat, yang pandai, yang pintar bikin rumah tuh, yang pintar bikin bangunan tuh, yang pintar menulis tuh, hanya Allah, tidak ada manusia di situ. Ya, jangan pula kamu mengatakan Bismillah lantas keakuan diri kamu di situ yang berbuat. Nah, ini sama halnya kita menjatuhkan marwah Allah tadi.
ya, menempatkan saut masani Allah, kata-kata kebesaran Allah bukan dalam posisinya, bukan dalam tempatnya. Seakan-akan itu kita mengatur-ngatur Allah. Ya. Nah, saya makan Allah, saya tidur Allah. Ya. Nah, tapi bagaimana harus bertajalli dalam diri kita ini, bertajalli. Ya, oh ini Allah yang berbuat nih. Baru kita dihukumkan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam hati kita ini hanya Allah yang berkehendak, yang kuat, yang bisa bekerja nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya. Tapi kalau kita tidak mengatakan, ya, kalau kita mengatakan Bismillah baru kita lantas kita tidak bermakmum di situ, kita tidak mampu ke dalam. Ini akan membuat kita kata-kata tadi tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, ya, tidak ada berkahnya, ya. Mau tidur, Bismillah, ya. Sesungguhnya siapa yang mampu tidur itu, yang mampu menidurkan kita, yang mampu juga membangunkan kita waktu pagi hari, ya. Karena kita ini tidak mampu, mau tidur tidak mampu, mau bangun juga tidak mampu kalau nggak ada dia. Ya. Nah, kalau udah nggak ada dia, udah nggak mampu dah bangun tuh. Gitu kalau kita mau menempatkan Bismillah, ya sahabat beriman, ya. Nah, kalau kita mau berangkat kerja, ya kita niatkan dalam diri kita ini, ya. Seakan-akan dia sana, ya. Rasa kita ini, ya, kita latih batin kita, seakan-akan rasa batin kita ini sudah sampai ke tempat kerja. Ya, sudah sampai tuh di tempat kerja sana tuh. Ya. Nah, rasa sudah ke sana, baru kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya Allah yang menggerakkan saya di sini. Jalanlah kita tuh. Insya Allah selamat dalam perjalanan. Ya. Tapi kalau kita sifat buru-buru, ya tidak mau tahu, ya nanti terjadi apa-apa di jalan, ya nanti disalahin Allah lagi. Ini takdir Allah nih, ya Allah bikin saya kayak gini memang takdir Allah. Nah, Allah pula yang disalahkan, yang dikambing hitamkan. Padahal kita tadi yang artinya tidak bagaimana menempatkan Dia yang maha selamat itu pada diri kita. Begitu sahabat berimannya, seperti juga kita sholat tadi, ya sholat, ya. Sebelum kita mengangkat kedua tangan kita sebagai takbir, ya, kita di dalam diri kita ini sudah dia ruku, sudah dia berdiri, sudah dia ruku, dia sudah sujud, dia sudah bangkit dan berdiri lagi, baru kita mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, berarti rohani kita udah duluan tuh, rasa kita tadi udah duluan tuh, ya, kayak gitu, ya. Nah, kalau memang benar-benar apa yang kita lakukan, di situ kita tidak lagi mampu melihat diri kita yang salah. Ya, harus kita pelan-pelan melatih batin kita, ya, melatih rasa kita ini. Ya. Kalau kita sudah rasa sampai benar-benar rasa kita ini, atau yang dikatakan kodat iradat kamar basar, atau yang dikatakan wujud tadi sudah benar-benar menguasai diri kita. Kita perbiasakan sahabat berimannya pelan-pelan saja, ya, jangan kita terburu-buru, pelan-pelan, karena memang butuh proses, ya, namanya yang dikatakan hijrah, ya, ini yang dikatakan hijrah yang wajib seluruh bagi umat muslim. Ini hijrah itu macam contohnya nih, saya mau berhijrah memakai jilbab. Hijrahnya memakai jilbab berarti harus cari ilmu memakai jilbab. Oh, saya mau berhijrah untuk sholat, berarti saya cari ilmu untuk sholat. Tapi kebanyakan kita kebalik, ya. Hijrah itu sholat, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, inilah. Hijrah itu bagaimana kita berhijrah mencari kebenaran, ya. Bukan berhijrah artinya tidak begitu hijrah itu. Ya, berhijrah itu bagaimana seorang manusia ini mencari dalam kebenaran apa yang dia lakukan, itu yang dikatakan hijrah. Makanya Nabi kita itu berhijrah ke Madinah, ke Mekah, ya, mencari ilmu tuh, dia cari ilmu tentang kerohanian sambil dibimbing oleh Allah.
ini banyak mau Islam mau hijrah, ya. Puasa sunnah, puasa ini. Ya. Apapun yang kita lakukan tanpa ilmu, sahabat beriman tidak akan benar. Kenapa? Ya. Karena ilmu adalah kebenaran yang dikatakan dalilnya Allah. Ya. Nah, gitu. Mungkin ada yang mau bertanya Umi Casanova. Umi Casanova apa yang dikasih lihat tuh? Itu Lampu. itu apa itu? Oh, Lampu. bukan ember ya? Saya pikir ember. Lampu. Enggak, lampu kamar. Ember yang ini yang warna Silver. Silver. Iya. Enggak, lampu kamar, Bang Hamba. Jadi saya hadapkan ke atas HP-ku. Karena kalau saya dudukan pasti kelihatan sekeliling kamarku tuh. Jadi saya lihat di atas. Lampu. Cuman ini kamar saya bentuk kubah itunya. Apa? Insya Allah. Atapnya apa sih ini namanya? Ya atap langitnya. Plafonnya, iya. Plafonnya motif kubah. Jadi kayak ada ke dalam gitu. Kayak Madinah. Masya Allah. Kubah bisa Peninggalan dibuka, almarhum bisa dibuka Bun. gitu. Iya. Kalau di Madinah kan kubahnya bisa dibuka itu kalau pagi. Kita habis Lagi sholat. mah enggak lah. Di atasnya lantai 2 soalnya ini kan lantai pertama. Iya. Syukur yang ada Bung. Peninggalan almarhum kesian. Alhamdulillah. Bang Pena gimana Bang Pena? Bunda. Subhanallah. Ada daya dan upaya. Makanya kalau orang yang meyakinkan dirinya bahwa Tuhan di sana, aku di sini, itu sangat mereka menyakiti diri mereka, ya, menyusahkan diri mereka sendiri, ya. Mereka berbicara Tuhan tapi kedustaan. Karena apa? Mereka meyakini ketahuan mereka Tuhan di sana, aku di sini. Itu sangat menyiksa diri mereka sendiri, ya. Sehingga apa? Mereka tidak percaya apa-apa yang dikatakan dalam Al-Quran tentang perjumpaan dalam Al-Quran. Mereka tidak percaya itu karena sudah mereka terdoktrin bahwa Tuhan di sana, aku di sini. Itu orang-orang yang paling menyusahkan dirinya sendiri. Ya, tidak menyusahkan orang lain, tapi menyusahkan dirinya sendiri, dunia maupun akhirat. Ya. Seperti kita apa? Kita berbuat, ya. Kita mengingat, kita berbuat, kita melihat. Ini semua adalah sifatnya. Bagaimana sifat ini melayani Tuhannya. Ini gitu sahabat beriman, ya. Ini yang dikatakan tauhid. Ini beriman, ya. Tidak bisa kita mengambil dengan akal kita, ya. Tidak bisa kita mengambil dengan akal kita. Udah tahu tadi kan makomnya akal kan? Makomnya akal di mana? Makomnya akal adalah di kolbu. Kolbu itu apa? Hati. Hati itu apa? Daging. Daging itu apa? Ya, daging yang merah itu di hati kita ini. Nah, itu kolbu itu dipenuhi dengan akal, akidah, iman, nafsu juga di situ, darah juga di situ. Ya. Perbuatan-perbuatan amal itu di akal, ya. Tapi kalau tentang kerohanian, dia di kolbu, ya. Dia di kolbu, udah nggak masuk lagi dalam lingkungan akal atau akidah, ya. Jadi seperti halnya tadi yang kita artinya sholatkan, yang artinya sholat jenazah, ya. Yang disebutkan itu kan, yang dinafiskan itu adalah artinya kolbunya, ya. Jangan kolbinya. Ya, kalau kolbinya itu kan artinya yang bagaimana, artinya yang harus ke sana, yang harus berjumpa dengan, kembali kepada dirinya sendiri, ya, kembali kepada Allah, ya. Makanya kalau kita macam mengingat al-zikri itu, kalau kita yang mengingat itu kan juga tidak bisa sahabat berimannya. Karena apa? Manusia itu pasangannya lupa. Makanya dalam Al-Quran itu, bagaimana manusia ini kalau diberikan cobaan dia akan berdoa kepada aku, kata Allah, ya, dalam Al-Quran.
Dia akan berusaha berdoa kepada aku, tapi kalau pas sudah ku tunaikan apa yang dia doakan, itu akan lupa. Ya, akan lupa, ya, akan lupa sebenarnya apa yang terjadi pada yang kemarin sehingga dikabulkan doanya, itu akan lupa kepada Allah. Nah, itulah sifat, artinya kebanyakan sifat manusia, ya. Sifat lupa. Makanya dia ada pasangannya di dalam diri kita, yaitu lupa. Tapi kalau Allah yang mengingat, ini sesuatu yang tidak memiliki sifat lupa, ya. Kira-kira yang nggak punya sifat lupa itu siapa? Nah, kalau manusia itu punya sifat lupa. Makanya kalau dia Allah yang memiliki, artinya Allah yang tidak memiliki sifat lupa, ya, atau ilah bagi kita. Kalau ilah itu dia sudah tidak bernama, ya. Itu yang dikatakan ilah. Kalau Allah itu masih bernama, kalau ilah itu sudah tidak bernama, ya. Makanya Allah itu sudah goib menjadi ilah, ya, Tuhan bagi diri kita. Setelah kita temukan ilah itu menjadi Rob bagi kita, ya. Jadi itulah Rob, itulah yang kita harus lihat, ya. Sesungguhnya siapa yang terang gitu, ya, yang terang, yang kelihatan, yang maujud itu siapa, ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita mengingat Allah ini sampai kepada Allah, ya? Pakai apa kita ingat Allah ini, ya? Kalau kita pikir-pikir, ya, apalagi hadis qudsi Allah itu sangat keras, ya. Yang mengatakan apa hadis qudsi itu? Tidak ada satupun yang mengingatku, ya. Tidak ada satupun yang mampu mengingatku melainkan diriku sendiri. Sebenarnya itu pukulan yang sekal, artinya pukulan yang keras bagi kita, ya. Pukulan yang keras bagi kita. Bayangkan Allah katakan tidak ada yang mampu mengingatku melainkan diriku sendiri. Dan tidak ada yang mampu menyembahku selain sifatku sendiri. Tambah lagi tuh pukulan tuh. Nah, makanya jadi bagaimana kita memutuskan suatu perkara tentang mengingat. Ingat itu ada 3 sahabat beriman, ya. Pertama ingat, kedua mengingat, ketiga diingatkan, ya. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan kalau mengingat itu satu saja, ya. Itu berarti tidak ikro namanya, ya. Ikro itu apa? Banyak artinya, ya. Banyak artinya itu ikro itu. Kalau itulah bacalah, ya, imanilah, yakinlah, jalanilah, nikmatilah. Itu ikro tuh, artinya ikro, ya. Bacalah, imanilah, yakinlah, ya, nikmatilah, jalanilah. Itu ikro tuh, ikro ya Rasulullah, ya. Begitu juga ingat sahabat berimannya, kalau kita tidak mungkin mampu mengingat. Jadi perjalanan ingat ini seperti apa? Kalau kita melihat hukum-hukum zikir atau makom hukum mengingat, ya. Yang pertama adalah yang dikatakan zikrullahi wa zikrul maut, ya. Zikrullahi wa zikrul maut, ya. Jadi kalau mengingat Allah ini harus kita menjalani, kita harus mencari yang mati, ya. Kita harus mencari jalan yang mati. Artinya apa? Tidak ada kehidupan di suatu tempat kalau ada sedikit pun kehidupan, ya, kita di situ, ya, bisa lupa dengan Allah, ya. Kalau kita masih merasa ada hak kita di situ tuh, ya, kita lupa dengan Allah tuh. Kalau kita masih merasa kita yang pokoknya sedikit aja, ya, itu udah lupa dengan Allah, ya. Umpamanya mobil lewat, ya, lupa kita ini, artinya mobil lewat keserempet, kita lupa, ya, kita lupa Allah. Kita lagi makan, pasti banyak orang yang lupa Allah lagi makan, ya. Jangankan mertua lewat, Allah aja dilupa. Jadi ini yang dikatakan zikrullah maut, ya, zikrul maut, ya.